Hai fellow viewers, setelah di video kemarin aku ngajak kalian bikin dan memodifikasi keyboard ini jadi detachable wire. Kali ini aku ingin ngajak kalian buat modifikasi kabel dari keyboard mechanical ini. Sebenarnya lebih tepatnya bukan modifikasi, tapi kita bakal bikin kabel coil buat mechanical keyboard yang aku punya ini. Nah, sebenarnya apa sih fungsinya kabel mechanical yang coil itu? Sebenarnya secara fungsinya kabel coil itu cuma sekedar untuk estetika aja. Jadi agar terlihat lebih keren dan lebih bagus setupnya. Tetapi sebenarnya kalau misalnya kita punya keyboard banyak, itu bisa digunakan biar kalau kita mau lepas pasang keyboard kita nggak usah sering-sering lepas pasang USB-nya langsung, karena kalau misalnya kita pakai PC atau desktop itu biasanya kan USB-nya nancapnya ke bagian yang jauh ya, jadi ribet gitu. Kalau misalnya kita punya banyak keyboard yang mau kita pakai ganti-gantian, itu sebenarnya bisa kita pakai kabel ini yang akan kita buat nanti, jadi lebih mudah. Tapi untuk in my case, di kasusku, aku cuma buat ini untuk estetika aja, jadi biar setupnya laptopku dan keyboardnya jadi lebih keren dan lebih bagus. Gimana caranya? Ikuti terus. Pada kali ini bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat coiled cable untuk mechanical keyboard, bahan-bahan yang dibutuhkan yang paling pertama adalah kabel untuk kabel datanya. Ini adalah kabel data yang isinya 4. Jadi kalau bisa kita lihat di sini, ini kabel datanya isinya 4 dan ada shieldingnya juga, karena di video kemarin yang kita modifikasi mechanical keyboard ada pin untuk shield groundnya juga. Jadi aku memutuskan untuk membuat kabelnya ini juga pakai shield ground. Yang pertama, setelah ada kabel data yang isi 4 ini, kemudian konektor. Ini konektornya, ini konektor GX16, ini konektor GX16 5 pin, bisa kita lihat 5 pin seperti ini. Karena salah satu yang kita butuhkan nanti adalah shield ground, jadi kita menggunakan 5 pin. Sebenarnya menggunakan yang 4 pin juga nggak ada masalah, tapi kita harus ngorbanin shield groundnya. Jadi karena aku ingin pakai shield groundnya, jadi aku pilih yang GX16 yang 5 pin. Kemudian yang berikutnya adalah USB A seperti ini. Nanti bisa kita masukkan seperti ini. Ini nanti biar bisa disolder di bagian sininya. Ini nanti untuk ditaruh ke laptopnya biasanya. Ini USB A. Ada, nanti kita beri tutup ini juga. Seperti ini. Ini aku cari yang housingnya besi karena nanti groundnya akan ditempelkan ke besinya ini. Kemudian yang berikutnya adalah USB Type-C male kayak gini. Ini yang kita taruh ke bagian mechanical keyboardnya ini. Seperti ini bentuknya. Nanti ini kita solderkan kabel 4 pinnya ke sini. Kemudian ada tali paracord seperti ini. Ini nanti digunakan untuk menyelubungi kabel putih tadi, kabel data yang ada, agar terlihat lebih menarik dan lebih estetik. Yang terakhir adalah kita membutuhkan beberapa ukuran heatshrink untuk menutupi bagian dari kabel yang akan kita kerjakan nanti. Yang pertama-tama perlu kita lakukan adalah kita akan mengukur kabel ini dan mengukur paracord ini sesuai dengan bagian yang akan kita gunakan untuk bagian kabel yang akan kita coil. Untuk perhitungannya bisa kalian cari di internet. Nanti link untuk kalkulator coil kabelnya bakal aku taruh di deskripsi box di bawah. Di sana kalian tinggal memasukkan ukuran kabel yang kalian punya. Terus kemudian alat untuk coilnya ini diameternya berapa. Nanti akan disesuaikan dengan diameter ini dan diameter dari kabelnya. Nanti akan keluar berapa coil yang kamu butuhkan. Ketika kamu sudah mengetik coil yang kalian butuhkan, nanti akan keluar panjang dari kabel yang kalian butuhkan untuk bagian dari coiling tersebut. Karena saya sudah
mencari dan menghitungnya, yang saya akan gunakan adalah 1,5 meter dari kabel yang akan kita coil ini. Kita bisa memotongnya sesuai dengan panjang yang akan kita butuhkan. Kemudian setelah panjangnya sudah kalian tentukan, kalian bisa mengguntingnya seperti ini. Kemudian kalian juga memerlukan paracord ini untuk digunting sesuai dengan ukuran kabel yang kalian gunting tadi. Caranya bisa seperti ini. Kemudian kalian gunting sesuai dengan panjang dari paracord yang kalian punya. Dilebihkan sedikit tidak apa-apa. Kemudian setelah selesai, jangan lupa kemudian setelah itu kita potong ujung bagian sini seperti ini, untuk kemudian kita ambil bagian tengahnya seperti ini. Bagian ini yang kita butuhkan agar nanti bisa kita masukkan ke dalam sini. Seperti ini secara perlahan. Perlu sedikit kesabaran ya. Kemudian setelah semua kabel telah terselubungi oleh paracord, kita akan memulai dari yang paling kecil lebih dahulu. Bagian ini yang nantinya akan kita koneksikan dengan USB Type A yang ini, dan bagian dari konektor GX16 yang sebelah yang lebih besar. Sebelumnya kita menyalakan terlebih dahulu soldernya, lalu kita strip kabel yang akan kita kerjakan ini. Bagian yang sebelah sini akan kita koneksikan dengan USB Type C yang USB Type A. Caranya adalah pertama kita tempelkan dulu ini di sini. Kemudian kita isi terlebih dahulu bagian-bagian dari lubang-lubangnya ini dengan timah solder. Setelah selesai, kita taruh di bagian sini. Kemudian kita cocokkan dengan pin yang ada sesuai dengan pin yang ada. Untuk GSP-A, kabel hitam atau ground ada di sebelah paling atas. Kemudian data positif, data negatif, yaitu hijau dan putih. Yang terakhir adalah merah. Ini kita sesuaikan langsung. Kemudian kita pasang sesuai dengan kode yang ada satu persatu. Setelah selesai, kita konekkan dengan housing besinya seperti ini hingga masuk ke dalam. Lalu bagian atasnya kita tutup seperti ini sampai klip. Lalu bagian shield yang ada serabutnya ini kita tempelkan ke besinya yang ada seperti ini. Lalu kemudian kita tutup. Lalu kemudian dapat kita tutup dengan menggunakan tak seperti ini. Apabila kita tidak mempunyai pengunci klem seperti ini, kita bisa menggunakan tak. Apabila sudah terkunci seperti ini, sudah rapat, bagian ini bisa kita majukan sesuai kebutuhan seperti ini. Lalu dapat kita beri tulang bakar
Lalu bisa kita kencangkan dengan menggunakan panas dari solder. Bisa kita beri heat shrink yang satunya lagi untuk bagian luarnya seperti ini. Kemudian bagian satunya kita sesuaikan dengan cara kita mengambil yang ini, bagian GX16 yang paling besar, kemudian kita lepaskan skrupnya, kita ambil bagian ininya, kemudian kita solderkan. Di dalam bagian GX16 ini terdapat angka. Agar tidak rumit, kita bisa menyesuaikan ini dengan angkanya agar lebih mudah. Bagian sininya bisa kita beri solder terlebih dahulu. Kita beri timah solder pada bagian kabel sebelum kita pasang ke bagian konektor GX16 nya ini. Jangan lupa di bagian shieldnya juga kita beri timah. Lalu kita pasangkan sesuai dengan urutan yang seperti kita memasang USB yang ada tadi. Yang pertama adalah hitam, lalu merah, hitam lalu hijau, lalu putih, lalu merah, lalu shield ground. Nomor 1 kita pasang yang berwarna hitam terlebih dahulu, kemudian yang berwarna hijau, lalu yang berwarna putih, kemudian yang berwarna merah. Yang terakhir adalah kemudian setelah selesai kita solder bisa kita langsung pasang bagian ininya. Namun sebelumnya kita harus memasang terlebih dahulu heatshrink-nya ini ke dalam sini seperti ini. Kemudian kita bantu dorong dengan gunting sedikit seperti ini. Kita ukur terlebih dahulu, kita lihat, kita tandai terlebih dahulu. Kemudian kita cepat kembali, kita pasang seperti ini. Lalu kita dorong bagian plastiknya ke dalam. Kemudian kita kecilkan dengan menggunakan. Kemudian setelah selesai bisa kita kencangkan seperti ini. Lalu kita kunci kembali bagian konektornya dengan skrup yang tadi kita lepaskan hingga kencang. Lalu bagian yang paling penting adalah ini, harus kita kencangkan agar tidak mudah lepas. Kemudian bagian satunya lagi kita kencangkan hingga mepet agar dia tidak lari kemana-mana. Seperti ini. Bagian yang ini sudah jadi, yang tidak di coil. Kemudian yang bagian USB Type-C, sebelumnya kita harus memberi timah dulu pada bagian-bagian yang ada yang akan kita solder nanti. Lalu kemudian kita memberi solder pada kabel-kabel yang akan kita tempelkan ke sana. Lalu kita beri timah. Kemudian kita pasang sesuai dengan urutan yang sama seperti yang ada pada gambar ini, yaitu ground, data hijau, data plus, data min, dan volt. Yang pertama adalah ground. Kemudian data plus atau hijau, lalu data min, lalu yang terakhir adalah tau merah. Kemudian sama seperti tadi, kita pasang terlebih dahulu bagian penutupnya seperti ini, lalu kita pasang satunya lagi seperti ini hingga terdengar klik rapat keduanya. Lalu bagian groundnya ini, shield groundnya, kita rapatkan dengan bagian yang ini dengan menggunakan tang lagi juga bisa. Kemudian langsung kita rapatkan saja. Lalu bagian satunya juga. Kemudian setelah selesai kita cek apakah koneksinya kuat. Setelah itu apabila belum, kita kencangkan kembali. Kemudian kita tarik bagian ini, terus kita rapatkan seperti ini dan kita solder.
Lalu apabila sudah selesai, kita pasangkan bagian ini seperti ini, lalu kita beri panas kembali. Kemudian bagian berikutnya adalah bagian yang GE19 yang bagian USB Type-C ke arah keyboard. Ini juga harus kita lepas terlebih dahulu seperti ini. Lalu kemudian bagian ini juga harus kita lepas. Cara membukanya adalah kita geser terlebih dahulu, lalu kita tarik seperti ini. Bagian ini harus kita masukkan terlebih dahulu ke dalam kabelnya. Ini beserta satu heatsink. Kita ikut masukkan juga dalam sini. Lalu kemudian kita copot ini, kita masukkan ke dalam sini juga. Sebelumnya bisa kita pasang di sini terlebih dahulu. Lalu masing-masing sisinya kita beri timah terlebih dahulu. Kemudian kita sesuaikan nomornya dengan nomor yang kita beri pada konektor yang satunya tadi. Yang pertama yang berwarna hitam adalah nomor 1 berwarna hitam, kemudian hijau, lalu yang kemudian adalah warna putih nomor 3, yang terakhir adalah warna merah, yang terakhir adalah shield ground. Kemudian langsung kita tutup saja dengan ini, seperti ini agar tidak terjadi short. Kemudian yang terakhir adalah kita tarik ini, lalu kita beri plastik ini agar remnya ini dapat menempel dengan baik. Bisa langsung kita panaskan heatsinknya. Setelah kita tempel seperti ini, kita panaskan. Setelah semua bagian selesai seperti ini, kita akan mulai menggunakan koilnya. Yang pertama adalah kita tentukan terlebih dahulu ke arah mana koilnya akan dimulai seperti ini. Lalu kemudian kita beri tape atau lakban seperti ini. Kemudian setelah ini kita paskan seperti ini, kita bisa langsung mulai untuk koil. Setelah selesai seperti ini, jadi seperti ini, kita coba terlebih dahulu. Setelah itu bisa langsung kita panaskan dengan menggunakan heat gun atau bisa menggunakan hair dryer dengan settingan yang tertinggi. Setelah selesai dipanaskan dengan menggunakan hair dryer seperti ini, kita biarkan dingin sebentar sampai terasa dingin agar terbentuk dan tetap dalam kondisi yang sama, karena kabel PVC itu harus ditunggu hingga dingin terlebih dahulu agar sesuai tetap dengan bentuknya. Setelah kita copot seperti ini, bagian sini juga kita copot seperti ini, lalu kita geser keluar. Namun jika belum kita apa-apakan, dia tidak akan kuat. Jadi triknya adalah kita harus membalik ini seperti ini. Lalu kita putar. Jadi setelah aku buat tadi semuanya sudah selesai, aku coba beberapa kali untuk dibolak
dibolak-balik dan aku copot, ternyata nggak ada problem sama sekali. Cuma kayaknya karena baru pertama kali, coilnya masih kurang rapi ya, kurang terlalu bagus. Tapi nggak apa-apa, kalau misalnya ditaruh di meja aja kondisinya akan terlihat bagus kok, nggak terlalu jelek. Dan untuk pertama kali bisa dibilang ini coilnya nggak terlalu jelek sih, walaupun di ujung ini coilnya lebih besar ya daripada yang ada di tengah sini. Tapi overall sih nggak terlalu jelek menurutku. Untuk first timer pertama kali ya, kalau buat dipajang di meja sudah cukup lah. Tapi kayaknya aku bakal nyoba bikin sekali lagi, entah kapan ya, ngumpulin uang dulu. Untuk yang pertama, secara teori dan secara praktek udah lumayan, cuma mungkin perlu latihan sedikit aja biar jadi lebih bagus lagi. Dan ternyata metode reverse coiling ini berhasil ya. Jadi kalau kita tarik gini, dia bisa langsung balik gini. Untuk pengeluaran budgetnya ternyata setelah di press habis-habisan ngambil barangnya sesuai yang aku cari di online shop, di marketplace, itu harganya bisa lebih murah. Tapi ya itu ternyata garapannya orang yang lebih ahli, yang udah lebih sering ngerjain coil cable itu pasti lebih bagus. Jadi kalau kalian misalnya punya waktu luang lebih banyak dan mau budget lebih mepet dan lebih mau ngerjain sendiri lah istilahnya, kalian bisa coba buat sendiri coil cable-nya. Tapi yang namanya pertama kali pasti hasilnya nggak akan sebagus kalau kita beli. Jadinya kalau misalnya punya uang yang cukup, aku saranin sih lebih baik beli, kecuali kamu mau eksperimen ya untuk buat sendiri, itu nggak ada masalah juga sih. Mungkin di video kali ini cukup segitu aja. Kalau misalnya ada pertanyaan tentang coil cable ini, bisa kalian tanyakan di kolom komentar di bawah, dan nanti aku akan kasih link di description buat cara ngitung kabel yang kalian butuhkan untuk coil kabelnya ini. Nanti kalian tinggal klik di situ aja, tinggal pilih panjang yang kalian butuhkan, nanti akan keluar kabel, berapa panjang kabel yang kalian butuhkan untuk membuat coil cable tersebut. Terima kasih telah menonton video kali ini. Like kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Terima kasih telah menonton, bye.